Jadi seperti rancanganmu, biarlah di bumi seperti di surga Bapa, dan biarlah hanya rancanganmu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati seorang murid, hati seorang anak yang mau tunduk kepada Bapanya. Sebab tiada seperti Engkau Tuhan, tiada Allah seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri pada sore hari ini. Mari kita nyanyikan lagu ini dari kedalaman hati kita. Akui bahwa tiada Tuhan selain Yesus. Tiada seperti Kau
Sebab tanpamu kami bukan siapa-siapa. Sebab kami hanya manusia biasa. Kami perlu kekuatan-Mu. Kami perlu kuasa-Mu. Tuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Sebab kami rapuh tanpa Engkau tempat kami berlindung. Engkau sandaran hati kami. Ku puji nama-Mu, Raja segala raja. Haleluya. Ku mau memuji nama-Mu. Ku mau memuji dengan segenap kehidupan kami. Tiada Allah seperti Engkaulah aliran air yang hidup. Basahi kehidupan kami, segarkan jiwa kami. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Mari katakan sama-sama. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sekali lagi serukan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, itu yang kami pegang seumur hidup kami. Dan pada sore hari ini kami siap untuk memuji, bersuka bagi nama-Mu. Biarlah Engkau juga bersuka kepada kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang siap untuk bersuka katakan sama-sama. Amin, puji Tuhan, shalom semuanya. Ini minggu terakhir dalam bulan ini, sudah masuk Februari ya. Cepat sekali rasanya dan minggu terakhir. Mari kita lihat kanan kiri depan belakangnya, masih ada senyuman gak di minggu terakhir ini? Ayo tengok kanan kiri depan belakang. Cek masih ada senyuman gak? Tepuk kalau ada yang buruk tepuk. Ayo yang semangat. Ayo yang semangat.
dengar suaranya dong. Cinta Tuhan gak? Beneran. Kalau gitu sorakan Yesus 3 kali yang paling keras lo ya. Sendirian saya nggak ikut, nanti saya ulang-ulangin terus. Kalau nggak banter berarti cintanya kurang menonjok ya. 3 kali ya, jemaat sendiri. 1, 2, 3. Kurang keras. Sebentar. Drumnya nggak usah ikut. Suara jemaat kita kalah. Ayo sekali lagi, 3 kali yang keras. 1, 2, 3. Yesus. Amin. Puji Tuhan, sorak yang mulia untuk Tuhan kita. Bermasmur bagi Dia, nyanyikan menyembah
Percaya walaupun di sekeliling kita saat ini sedang mengalami banyak perubahan sekali, drastis sekali dari hari-hari sebelum yang kita pernah jumpai. Hari semakin jahat, orang semakin egois, kasih semakin luntur. Jarang kita menemui orang yang benar-benar tulus pada zaman ini. Tapi mari kita tetap berpegang bahwa Tuhan kita tetap sama, sumber kasih itu tetap sama. Maka kita orang-orang yang benar, umat pilihan Tuhan, harus menjadi contoh bagi dunia ini. Bahwa iman masih ada, bahwa kasih masih ada. Mari kita jagai diri kita, semakin dekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada sumber kehidupan itu. Karena hari semakin jahat, kita sudah mendekati akhir zaman, kita tidak bisa mendustai hal ini. Karena kita melihat berbagai tanda sudah digenapi Tuhan. Salah satunya percepatan. Cepat sekali waktu hari demi hari. Kemarin rasanya kita baru merayakan tahun baru, sekarang kita sudah Februari, bahkan mau meninggalkan. Percepatan sedang terjadi. Dan kalau percepatan tidak dilakukan oleh Tuhan, tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Karena hari begitu berat. Mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Untuk apa kita percaya sama Tuhan kalau kita tidak melihat tangan yang bekerja dalam kehidupan kita? Mari kejar Tuhan. Kejar Tuhan, aku mau pengalaman pribadi dengan Engkau. Tunjukkan aku tangan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupanku. Percayalah Tuhan pasti akan bekerja. Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
tanda untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapanku Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau sudah bertata di atas pujian kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Kau kuduskan kami semuanya Tuhan. Hamba-Mu dan semua yang ada di tempat ini. Dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sehingga kami layak untuk menerima taburan benih firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami yang sangat dalam. Sehingga benih itu boleh tumbuh berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Urapi semuanya dengan urapan yang baru. Berikan hikmat-Mu, marifat-Mu, akal budi-Mu. Sehingga kami boleh mengeluarkan buah Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya menyambut firman bersama saya katakan amin. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih buat musik juga organnya tetap ya. Shalom. Puji nama Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita sudah berada di minggu terakhir dalam bulan Februari. Ya. Nah, sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan ketiga, bulan Maret. Dan kita akan mengadakan doa puasa. Ya, 1 bulan penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ya, dan di gereja ini diadakan bukber, buka bersama, doa puasa setiap hari Selasa dan hari Jumat. Jam 5 ya. Jam 5. Silakan untuk hadir di tempat ini untuk bersama-sama ikut berdoa puasa, buka bersama supaya kita kuat untuk menghadapi situasi yang sangat-sangat tidak menentu di saat ini. Saudara, oleh sebab itu mari kita mau sama-sama belajar Alkitab firman Tuhan pada petang hari ini yang terambil di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-42. Kita mau baca bersama dengan judul yaitu berjaga-jagalah dan berdoa. Ya, ayo saudara, Matius 24 ayat 42. Yang mau mencatat silakan. Kita baca 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, kita diberikan rambu-rambu pada sore hari ini untuk selalu berjaga-jaga. Kenapa kita harus selalu berjaga-jaga? Ya, karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Pada waktu Tuhan datang pada waktu kita pribadi lepas pribadi, yaitu mengalami kematian saudara, atau datang secara corporate yaitu kita rapture. Ya, ada 2 versi ya di sini ya. Kematian atau kita masih hidup, diangkat hidup-hidup pakai tubuh kemuliaan. Itu arti dari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan pesan ya pada sore hari ini, coba kita baca di dalam kitab Roma 13 ayat 11 sampai 14. Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Mari kita mau baca saling bersautan, saya terlebih dulu dan seterusnya saudara, dan kembali kepada saya. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu
bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari, jangan pada pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. 14. Amin. Ya. Ayat 11 sampai ayat 14 ini ada 4 peringatan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, ya. Yang pertama, coba ayat yang 11 tadi. Roma 13 ayatnya yang 11. Ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ya. Ayat yang 11 ya. 13 ayat 11. Ya kan? Ini. Ya, saya teruskan. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Yang pertama, peringatan yang pertama yaitu kita harus bangun. Bangun dari tidur. Bukan maksudnya tidur-tidur beneran tidur. Bangun iman kita. Memiliki roh yang menyala-nyala. Ya, selalu kita peka untuk mendengar suara Tuhan. Katakan dengan kiri kananmu, bangun imanmu. Bangun iman kita, ya. Nah, itu, ya. Peringatan yang pertama, kita harus bangun karena saat ini banyak orang yang lagi tertidur dalam imannya, yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang hanya sekedar kita mau beribadah, berdoa, memuji Tuhan, bahkan kita tidak jarang untuk membaca Alkitab. Ya, jarang sekali untuk membaca Alkitab. Bahkan berdoa pun juga sudah aras-arasan, saudara ya. Oleh sebab itu peringatan yang pertama sore hari ini yaitu bangun. Ya, rohmu bangun. Jangan kamu tidur. Ya, kenapa kita harus bangun roh kita? Ya. Nah, ayat yang ke-12, ya. Karena apa? Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, peringatan yang kedua, kenapa kita harus bangun? Ini sudah siang. Ya, jangan tidur aja. Ayo kita hidup dalam kebenaran, hidup di dalam terang. Nah, ya. Jadi yang pertama, kita harus bangun roh kita menyala kembali, melayani Tuhan yang sungguh-sungguh, fokus kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, ya. Tuhan akan memperhitungkan semua yang apa kita lakukan. Yang kedua, kenapa kita harus bangun? Karena hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ini dikatakan bahwa sebentar lagi kita melihat akan tanda-tanda zaman digenapi di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Yang ketiga,
peringatan yang ketiga yaitu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya. Marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Apa itu perbuatan kegelapan? Itu adalah perbuatan dosa-dosa kita. Ya, jangan kita mempunyai pikiran bahwa aku ora mateni wong, aku ora ora bujui wong, aku ora judi online, aku ora berzina, aku ora korupsi, aku dan sebagainya, dan aku ora narkoba dan sebagainya. Ora apa-apa itu. Loh, Saudara, apa yang kita pikirkan negatif itu akan terjadi negatif. Apa yang kita pikirkan positif juga akan terjadi positif. Bahkan orang yang lagi mikir pun belum melakukan, kalau itu salah, dia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan orang yang membenci saudaranya, ya, itu sama seperti seorang pembunuh. Ya, jangan dibilang kita, oh aku gak dosa, aku gak bujui, aku gak nyakiti, aku udah menghina, mengolok dan sebagainya. Bukan itu, ya. Dalam pikiran saja, ya, pikiran yang negatif itu kita sudah berdosa. Apalagi ketika kita melakukan, ya. Coba 1 Yohanes 3:15. 1 Yohanes 3:15. Ayo kita baca. Yang keras 2, 3. Setiap orang yang apa? Membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini masih dalam pemikiran, benci aku bedei, gak seneng aku bedei. Itu sama dengan seorang pembunuh. Jangan dibilang kita gak ada dosa. Ya, hati-hati. Banyak saya sehari-hari bersosialisasi, berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya. Dia mengatakan, aku gak seneng ambek orang itu. Aku benci ambek itu. Krungu suarane kudu mukok. Ya. Nah, itu saudara gak takut ta sama Tuhan. Gak bahaya ta itu. Ya. Benci itu sama dengan seorang pembunuh. Katakan satu dengan yang lain, benci itu seorang pembunuh loh. Ayo katakan satu dengan yang lain ya. Benci itu seorang pembunuh. Hati-hati ya. Terus lagi saudara, kalau kita tahu itu berbuat baik, kita enggak melakukan, itu juga berdosa. Ya. Jadi jangan dipikir kita berdosa itu ke night club, ke pelacuran, ke perzinahan. Enggak itu aja saudara. Tapi tahu berbuat baik, enggak melakukan itu berdosa. Ayatnya Yakobus 4 ayat 17. Yuk baca yang keras ya supaya nanti terlalu ingat. 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Coba seorang tahu, ganti nama kita, atau jika aku tahu ya, tetapi aku tidak melakukannya, aku berdosa. Supaya nempel ya. 2, 3. Jadi jika saya tahu bagaimana saya harus berbuat baik, tetapi saya tidak melakukannya, saya berdosa. Ya, bisa saudara pikirkan apa ini firman ini, apa yang saudara harus melakukannya, tidak melakukannya, itu berdosa, saudara bisa tahu sendiri. Ya, mungkin
ada orang naik sepeda motor ya. Nah sepeda motornya di starter ndak kena. Nah saudara meneng ae. Beno duduk sepedaku kok. Iku bencana kok ya. Aku benci ambek sitok iku. Beno syukur. Nah itu. Itu dosa loh saudara. Ya harusnya kita samperin. Kita datangi. Kenapa tahu coba tak startere. Nah dibantu. Itu berbuat baik saudara. Ketika kita tahu itu berbuat baik kita mbak melakukannya. Kita berdosa. Jadi ukurannya berbuat baik itu hal yang kecil saja kalau tidak kita lakukan untuk Tuhan maka kita berdosa. Ya, ini. Jadi menanggalkan kembali kepada Roma tadi 13 ya. Ayatnya yang ke-13 menanggalkan perbuatan kegelapan. Ayo kita baca perbuatan kegelapan itu apa aja? Antara lain kita baca di dalam Roma 13 ayat 13. 2, 3. Marilah kita hidup dengan sopan. Terus seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora. Jangan dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah ini antara lain hidup dalam kedagingan, hidup di dalam hal duniawi, hidup dalam kegelapan. Antara lain di dalam Roma 13 ayat 13 ini. Nah di sini salah satunya jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Bukannya kita nggak boleh pesta, boleh. Tapi pesta itu nomor yang kesekian. Ya, kalau ada Tuhan yang utama, kita utamakan Tuhan lebih dulu. Ya, karena kalau kita pesta pora, menyenangkan daging kita, ya, memuji, menyanyi-nyanyi di sana sini, tapi di gereja kita tidak mau nyanyi, ya, saudara, itu kurang baik, ya, itu perbuatan duniawi. Tetapi perbuatan rohani, yaitu lebih baik kita datang ke rumah duka. Di dalam kitab Amsal ada itu. Lebih baik datang ke rumah duka daripada kita datang ke pesta pora. Kenapa? Kok lebih baik ke rumah duka? Karena pada satu saat kita akan melihat kita juga akan terbujur kaku di dalam peti mati itu saudara. Kita akan ngerti aku sok yo ngene lho bakali. Dan kita akan apa? Selalu waspada, berjaga-jaga. Kita terus dalam doa. Ya, ini akhir zaman. Ya, dikatakan bahwa dunia semakin enggak menentu. 5 menit kemudian apa yang terjadi kita tidak tahu. Ya, seperti waktu saya bulan Januari ke Samarinda, tahu-tahu saya kepleset saudara, keluar dari kamar mandi, kepleset airnya AC itu ternyata bocor dan saya kepleset, dengkul saya menatap lantai cueduk gitu saudara. Ya, terus saya pegangi dengkul saya, terus saya bilang Tuhan, kalau saya bersalah ampuni saya Tuhan. Tolong Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu lutut saya sembuh dalam nama Yesus. Dan ternyata setelah kira-kira 1-2 jam saya raba sudah enggak apa-apa saudara. Ya, banyak tempo hari pernah kesaksian ada seorang ibu juga kepleset karena AC-nya juga bocor sampai lututnya ini retak saudara. Ketika lututnya retak dia harus operasi, dia harus dipakai pen. Ya, puji Tuhan saya walaupun dengkul saya nyongsop gitu, saya masih dilindungi Tuhan. Haleluya. Ya, oleh sebab itu ayo kita terus walaupun kita di luar, kita dimanapun saja berada, ada hubungan secara roh dengan Roh Kudus. Itu artinya kita berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Ya. Dan yang keempat, peringatan yang keempat
ini ya ada di dalam ayatnya yang ke-14, 13, 12, coba 12. Nah ini, tadi yang pertama ya kita harus bangun, roh kita menyala, jangan padam. Karena yang kedua, hari hampir siang. Hari sudah jauh malam, hampir siang ya. Kita harus, yang ketiga, menanggalkan perbuatan kegelapan. Yang keempat, kalau kita sudah menanggalkan, kita harus mengenakan perlengkapan senjata terang. Katakan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, jadi ada yang ditanggalkan, ada yang dibuang, ada yang dipakai. Ya, mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa aja toh perlengkapan senjata terang itu? Ayo kita mau bahas satu persatu di dalam kitab Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayatnya 10 sampai 16. Ayo saya lebih, Efesus 6 ayat 10 sampai ke 16. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terus 11. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17, 16. Ya. Yaitu firman Allah. Jadi ketika kita diperintahkan, ayo kamu berjaga-jaga ya, kamu berdoa ya. Untuk apa kita berjaga-jaga? Aku tuh sebentar lagi sudah mau datang. Tuhan Yesus tuh sebentar lagi sudah menjemput kita semuanya. Kalau kita hidup benar, kita akan masuk dalam pengangkatan, rapture. Tapi kalau kita tidak hidup benar, kita akan tertinggal dan kita akan dikuasai satu pemerintahan seluruh dunia ini oleh antikris. Ya, hati-hati. Oleh sebab itu Tuhan ngomong, ayo berjaga-jaga, ayo berdoa. Itulah sebabnya kita terus-menerus mengutamakan Tuhan. Hidup di dalam roh dan kebenaran. Selalu isi hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang dikuasai oleh Roh Kudus untuk memimpin kita dalam hidup benar sampai pada kesudahannya. Ya, sampai Maranatha. Nah, saudara, ini yang dikatakan kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang. Nah, saudara, bukan semua orang, bukan semua jemaat, bukan setiap orang percaya itu bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak, saudara. Ya, yang tidak sungguh-sungguh dia akan tertinggal. Dia tidak akan dapat tempat dalam kerajaan surga. Ya, coba kita lihat dalam Matius 7. Matius 7 ayatnya yang ke-7 lebih dulu coba.
Ini nih pasal 7 ayat yang ke-21. Yuk kita baca. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23, hati-hati ini Tuhan berterus terang kepada kita. Pada waktu itulah Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hati-hati saudara ya, jangan sampai nanti Tuhan Yesus berterus terang, aku gak kenal kamu kok. Loh aku kan sudah ke gereja Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah melakukan tanda-tanda mujizat bagi semua orang yang sakit disembuhkan dan sebagainya. Bla 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 ya. Tapi Tuhan katakan, aku gak kenal kowe, aku terus terang, aku gak kenal awakmu. Ya, enyahlah, pergilah engkau di hadapanku. Waduh ngeri saudara. Jangan sampai kita tertolak ya. Saat ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh kelihatan buah-buahnya saudara. Buah perbuatannya itu boleh dilihat. Yang tidak sungguh-sungguh kelihatan saudara. Yang sungguh-sungguh juga kelihatan. Hati-hati saudara ya. Kalau kita beribadah juga sungguh-sungguh enggak dengarkan firman Tuhan. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh maka ada pertumbuhan secara rohani untuk terus menjadi dewasa rohani. Amin. Ya. Nah, saudara, kita semua saya harapkan kita menjadi anak-anak terang yang hidup dalam kebenaran, bukan dalam kegelapan, ya, saudara. Jadi oleh sebab itu kita harus memiliki perlengkapan senjata Allah. Katakan memiliki perlengkapan senjata Allah. Nah, seringkali kita tahu, kita membaca, tapi kita gak memakai perlengkapan senjata Allah ini. Ya, sehingga ketika ada masalah, kita akan jatuh. Kita akan mundur, kita akan kecewa, kita akan apa saudara? Kita tidak akan kembali beribadah lagi. Ya, karena kita tidak tahu perlengkapan senjata Allah ini untuk melengkapi kita untuk menangkis serangan iblis yang akan terjadi. Nah, Tuhan pun pada waktu dia setelah dibaptis, dia dibawa ke padang gurun ya oleh iblis untuk dicobai. Berapa kali saudara? 3 kali. 3 kali. Tapi apa jawab Yesus? Ada tertulis. Nah saudara jangan ikut-ikutan. Ketika saudara mungkin dicobai ya. Ada tertulis opo, tertulis opo, iblis bilang gitu. Mbah jenenge ada tertulis no. Itu ikut-ikutan saudara. Ya, ndak ngerti firman blas, orang baca Alkitab cuma melok-melokan. Nanti seperti anak Skewa di dalam Kisah Rasul itu. Ya, dalam nama Yesus iblis kau pergi. Halah aku ngerti kowe iki sapa, aku ngerti modalmu ku lho. Ya, aku ngerti sifatmu, karaktermu, kowe aja melok-melokan. Ya, seperti itu saudara. Jadi akhirnya apa? Anak Skewa itu diingkel-ingkel sama iblis. Kita pun jangan sampai kita diperdaya oleh iblis. Ada tertulis, apa sih yang tertulis? Ampunilah musuhmu. Ya, berkati dan doakan musuhmu. Nah, seperti itu. Jadi, oh ya benar-benar. Nah, nanti jadi hati-hati kita enggak boleh ikut-ikutan, tapi kita harus ngerti benar-benar firman Tuhan harus ada di dalam setiap hati kita. Nanti kita bahas yaitu setelah Tuhan
memberikan perintah untuk berjaga-jaga dan berdoa. Ada 4 peringatan, 4 peringatannya harus kita bangun. Kita memiliki roh semangat yang baru, menyala-nyala. Yang 2, menanggalkan beban. Hal-hal dunia kita tanggalkan dan memakai perlengkapan senjata Allah. Mengapa? Karena waktunya singkat. Waktunya sudah malam, hampir siang. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak waspada, kita akan lepas dari pengamatan Tuhan. Biarlah hendaknya setiap kita boleh memiliki ingatan firman Tuhan, yaitu nama kita tertulis di dalam telapak tangan Tuhan. Amin. Itu ada di Yesaya ya. Yesaya berapa saya lupa itu. Namaku tertulis di telapak tangan Tuhan. Ya, ayo kita jangan sampai nama kita tidak tertulis, saudara. Ya, kalau saudara pengen yang hura-hura hal duniawi terus yang saudara utamakan, maka saudara akan ketinggalan dan rugi sendiri. Ya, jadi yang setelah kita diperingati, kita mendapatkan apa tadi? Perlengkapan senjata Allah. Untuk apa perlengkapan senjata Allah? Untuk perang, saudara. Perangnya dengan siapa? Bukan dengan manusia-manusia, tapi roh-roh zat yang ada di udara. Kuasa-kuasa kegelapan, itu yang harus kita perangi, saudara. Ya, jangan sampai kita kalah. Karena kita punya nama Yesus yang berkuasa di atas segala-galanya. Untuk kita menjadi menang dan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Iya, saudara ya. Apa aja perlengkapan senjata Allah? Yang pertama yaitu 1, berikat pinggang kebenaran. Tadi kita baca Efesus 6 ayat 14. Efesus 6 ayat 14. Ya. Pertama kita harus berdiri tegap. Ya, enggak boleh ngelokro, enggak boleh lemes, enggak boleh loyo, tapi berdiri tegap. Berdiri tegap adalah sikap untuk kita itu bisa menghadapi serangan setan, serangan musuh. Kalau kita loyo, kita tidur, mesti kena ya saudara. Tapi berdiri tegap artinya waspada. Ya. Terus apa? Setelah berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran. Maksudnya apa? Kebenaran adalah firman Tuhan. Itu harus diikatkan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi orang percaya itu harus selalu mengencangkan ikat pinggang kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan jangan lepas dari kehidupan kita. Ya. Yang kedua yaitu berbaju sirahkan keadilan. Berbaju sirahkan itu artinya apa saudara? Pakai rompi logam. Sehingga kita kalau di pedang, di panah tidak mempan. Ya, itu melindungi tubuh kita, dada kita, jiwa kita. Ya, jantung kita. Ya, melindungi jantung kita supaya kita tidak kena panah api setan yang beracun itu. Ya. Penting baju zirah ini juga saudara supaya kita kenakan, ya. Nah, kenapa harus dilindungi hati kita? Supaya hati kita tidak memikirkan hal-hal yang duniawi terus-menerus yang utama. Tetapi mikirkan hal-hal yang rohani lebih utama dari hal duniawi. Ya. Nah, ini kita bisa melihat di dalam Amsal 4 ayat 23. Mengapa kita harus menjaga dada, jantung kita dengan tadi apa? Rompi, yaitu baju zirah keadilan. Ya, coba di sini dikatakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati kita
pahit, kehidupan kita memancarkan kepahitan. Tapi ketika hati kita bersukacita, ketika hati kita selalu bersyukur, memancarkan kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan, iya, jangan sampai hati kita memancarkan kepahitan, saudara. Oleh sebab itu harus dijaga hati kita. Mau ngamuk, mau tersinggung, mau kita malas dan sebagainya, kita harus ingat firman Tuhan, ya. Kembali kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, ya. Karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu akan diperhitungkan kelak untuk kita semua, ya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu apa saja yang bisa menjadi perlengkapan senjata perang ini. Ketiga yaitu ayat yang selanjutnya, ayat 15. Loh, bukan. Efesus 6 ayat 15. Efesus 6 ayat 15. Kakimu apa? Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, mengapa kita harus memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil? Ayo kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, saudara, mengapa kita harus memberitakan firman? Mengapa kita harus memiliki kesaksian untuk menjadi berkat bagi orang lain? Yaitu supaya kita menyelamatkan banyak manusia, banyak jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Melalui perbuatan kita, melalui kesaksian kita, itu juga yang mengalahkan tipu daya iblis. Coba Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Dua, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh siapa? Darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, kemarin dapat berita dari BA, ini real, ini sungguh orang Kristen yang ada di Kongo, di sebelah timur, pantai timur, itu dibantai, dipenggal kepalanya, ada 70 orang. Dan banyak orang Kristen yang ada di situ lari, saudara, ketakutan. Ya, dia lari ke kota-kota lain, diburu, dikejar, saudara. Nah, ini juga kegenapan firman Tuhan akhir zaman, ya. Tuhan menguji iman kita. Kita beruntung ada di Indonesia ini, masih kita bisa diberi kesempatan untuk beribadah dengan bebas. Dan juga saya juga tadi melihat YouTube bahwa Raja Salman masuk ke gereja, saudara. Dia tidak bersama ajudannya, dia masuk sendiri. Dia beribadah dan dia berlutut di hadapan Romo, pastor. Saudara, ini sudah waktunya, ya. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat, ya. Jadi hati-hati, saudara. Ayo kita terus hidup dalam terang, terus hidup di dalam kebenaran, supaya pada waktunya kita akan mendapatkan surga yang kekal. Nah, yang selanjutnya yaitu keempat, perisai iman. Perisai iman itu tameng, saudara.
untuk menangkis, untuk melindungi kita dari panah api si jahat. Ya, hati-hati ya, apa aja ya siasat iblis itu bisa lewat gadget, ya, video-video porno, gosip-gosip, godaan-godaan, ya, pinjol-pinjol dan sebagainya, pornografi dan sebagainya. Orang lain tidak melihat, mungkin suami atau istri tidak melihat, anak tidak melihat, tapi Tuhan selalu melihat, saudara. Dan kita akan mempertanggungan jawabnya. Nah, kalau kita sedang diuji seperti itu, dicobai oleh iblis seperti itu, apakah kita harus diam aja? Pakai selengkap senjata Allah. Lawan iblis itu dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9. Hari ini kita belajar banyak ayat-ayat ya saudara. Supaya nanti di rumah kita belajar lagi supaya bisa lebih mengerti. 1 Petrus 5 ayat 9, ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Lawanlah iblis dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi ketika ada percobaan datang dari iblis, jangan ya wes aku lemah, aku ra iso apa-apa, aku loro-loronen, ya wes isoku coba turu apa meneh. Nah, seperti itu. Tidak boleh saudara, karena Tuhan sudah memberikan perlengkapan senjata perang. Ya, untuk kita pakai, untuk kita gunakan, untuk kita lakukan, ya, supaya kita bisa menjadi kesaksian bagi semua orang dan kita akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang, saudara. Ya, ini lawan dengan iman yang teguh. Iman kita jangan kendor, iman kita jangan biasa-biasa. Kalau kita tidak sungguh-sungguh beriman, maka kita tidak akan bisa melihat Allah. Ibrani 11 ayat 6. Coba tolong baca. Ibrani 11 ayat 6. 2, 3. Yang keras. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tidak cuma sungguh tok, tenanan mencari Dia. Tidak cuma gaya pantes-pantesan, no. Tapi tenanan mencari Tuhan. Jangan buat mainan ibadah itu saudara ya. Tidak sungguh-sungguh sehingga karakternya tidak akan pernah bisa berubah. Ya, yang cantas tetap cantas ya. Yang tersinggungan suka tersinggungan ya, yang sombong tetap sombong ya. Nah, saudara, ayo kita mau dikikis, kita mau dibersihkan, kita mau dipotong oleh firman Tuhan supaya kita menjadi umat pilihan Tuhan. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima sekarang. Perlengkapan apa? Yang kelima. Ayo tadi Efesus 6 tadi. Efesus 6 tadi. Ayat 16. Nah. Dalam segala keadaan apa? Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai itu untuk menangkis serangan musuh. Untuk melindungi kita. Ya, pakai perisai iman. Walaupun kita belum melihat tapi kita percaya kalau Tuhan selalu menyertai kita. Walaupun kita belum melihat yang sakit bisa disembuhkan.
yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan pasti diberkati, yang ada permasalahan Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Pokoknya iso gak iso, kudu iso bersama Tuhan. Amin. Katakan iso gak iso, kudu iso bersama Yesus. Amin. Ya, pak pinggirmu, kudu iso bersama Yesus. Ayo, kasih salam. Ya, nah kudu iso bersama Yesus. Ya, jadi jangan lupa perisa iman pakai ya. Walaupun kita belum melihat, kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Nah, yang kelima, ketopong keselamatan. Ya, ayat 17. Ayat 16. Ya, ini 17. Ayo kita baca 2-3. Dan terimalah ketopong keselamatan. Dan pedang roh nanti yang ke-6 ya. Ketopong keselamatan. Ketopong itu apa? Helm dulu saudara. Ketopong itu menyelamatkan kepala kita. Kalau kita jatuh naik sepeda motor pakai helm tapi enggak sampai geger otak ya saudara. Maka sebab itu Tuhan juga memberikan ketopong keselamatan ya. Supaya apa? Melindungi otak kita, melindungi pikiran kita. Supaya pikiran kita itu fokus hanya kepada Tuhan Yesus saja. Jangan fokus kepada yang lainnya. Percaya Yesus pasti selamat, katakan. Amin. Ya, pasti selamat ya. Jangan percaya yang lain. Sekali Yesus tetap Yesus. Lagi, sekali Yesus tetap Yesus. Sampai mati. Ya, puji Tuhan. Ya, nah ini pakai ketopong keselamatan supaya pikiran kita terus tertuju hanya kepada Yesus saja, firman-Nya yang hidup. Dan kalau pikiran kita tertuju kepada Tuhan, maka pikiran kita adalah pikiran yang positif. Tidak ada pikiran yang negatif. Ya, pikiran yang negatif itu kita cemburu, kita sakit hati, kita benci kepada orang lain dan memikirkan pikiran yang negatif, semuanya itu yang terjadi nanti ya negatif. Kalau kita memikirkan yang positif, oh gak kok, dek gak apa-apa, dek apik kok wongi, oh pasti engko beres-beres, percayalah, gak ono apa-apa, beres lah, beres kabeh, ono Yesus, beres kabeh. Kok ndak ada sinyal? Ono Yesus, yes, ono Yesus, beres kabeh, yes, ya. Nah ini jangan seperti Ayub. Coba Ayub 3 ayat 25. Ayo kita baca 2-3. Karena yang kutakutkan, ayo, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Mau cemas? Mau takut? Tidak. Di dalam Tuhan ada keberanian. Di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan ada mujizat. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Dalam Tuhan ada pemulihan. Dalam Tuhan ada kerukunan. Dalam Tuhan ada damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Amin. Iya saudara ya, jangan cemas, jangan takut ya. Kita punya pikiran-pikiran yang positif karena kita diberi ketopong keselamatan, yaitu perlindungan dari otak kita supaya kita tidak memikirkan hal duniawi lebih dari hal-hal yang rohani. Sekarang yang keenam, yang terakhir, perlengkapan senjata apa? Itu tadi Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17. Efesus 6. Nah, tadi terimalah ketopong selamatan dan apa? Pedang roh. Nah, pedang roh itu apa? Firman Tuhan. Ya. 1-5 perlengkapan senjata Allah
buat perlindungan dari tubuh kita. 1 sampai 6 dari kepala sampai kaki, kasut apa itu ya. Jadi yang pertama apa? Ikat pinggang. Kedua, baju zirah. Ketiga, apa? Kasut. Ya. Keempat, apa? Perisai iman. Kelima, ketopong keselamatan. Ketujuh, pedang roh. Tapi ada satu bagian yang bukan untuk perlindungan seluruh tubuh, yaitu pertahanan untuk menyerang. Katakan pertahanan untuk menyerang. Yaitu apa? Pedang roh. Firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menyerang iblis? Yaitu dengan kuasa firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak kita pahami, kita kenali, kita baca, maka kita akan jadi orang yang selalu kalah, saudara. Tapi kalau firman Tuhan ada dalam kita, ora wedi aku. Meskipun ke belakang orang bilang katanya ada setan apa, ora wedi. Dalam nama Yesus setan minggir. Amin. Setan ora doyan, demit ora dulit, leloro padha lunga, amarga pracaya rejekine teka saben dina blonjo. Tumrape sing percaya Yesus. Ini lagunya ini coba dibuka. Percaya Gusti Yesus lan manut. Ayo pemain musiknya. Pemain musiknya tolong. Ada enggak? Percaya Gusti Yesus ya. Yuk kita pujikan pujian ini ya. 2, ayo. Pemain musiknya mana ya? Ayo, singer song WL-nya. Ayo. Saudara, saya ajak untuk bangkit, untuk supaya kita mengalahkan iblis. Kita jangan loyo, tapi semangat berdiri tegap, ya. Percaya Gusti Yesus lan manut piwulangi, ing sadina-dina ngrasake sabdane, gondeli pratanan netepi pepakone, nganti tulus ing ati selawase. Sekali lagi, percaya Gusti Yesus lan manut piwulangi, ing sadina-dina ngrasake sabdane, gondeli pranatane netepi pepakone, nganti tulus ing ati selawase. Awas, katakan demit setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro padha lunga, amarga percaya rejekine teka saben dina bejo, tumrape sing percaya Gusti Yesus. Sekali lagi, Gusti Yesus lan manut diwulangi, ing sadina-dina ngrasake sabdane, gondeli pranatane netepi pepakone, nganti tulus ing ati selawase. Setan ora doyan,